Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah siswa-siswi kelas 7, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Hari ini kita akan belajar tentang campuran. Kemudian kita juga akan belajar tentang asam basa dan juga tentang garam. Langsung saja kita belajar pengertiannya dulu ya. Campuran itu apa sih? Campuran itu merupakan penggabungan dua zat murni atau lebih. Jadi dua atau lebih ya, bisa dua atau lebih yang masih mempunyai sifat-sifat asalnya dan tidak mempunyai komposisi tertentu. Nah, kalau ada komposisi tertentu ada lagi ya, bukan campuran namanya. Ya, nanti akan dibahas juga tentang senyawa. Nah, tapi kalau campuran itu cirinya yaitu dia mempunyai sifat asalnya dan tidak mempunyai komposisi tertentu. Nah, campuran ini terdiri atas 3 bentuk, ada larutan, koloid, dan suspensi. Nah, sekarang larutan itu kan dari salah satu dari campuran ya. Nah, larutan itu adalah campuran homogen, jadi serba sama, yang terdiri atas 2 atau lebih zat. Nah, kemarin kita udah belajar kalau zat itu adalah sesuatu yang memiliki massa dan juga memiliki volume. Nah, sekarang kita akan belajar tentang cara pemisahan campuran. Yang pertama itu dengan cara penyaringan atau filtrasi. Nah, filtrasi adalah proses pemisahan kotoran pada suatu zat cair berupa air dan campuran pengotor sehingga diperoleh air yang bersih. Filtrasi penyaringan ya merupakan metode pemisahan fisik yang digunakan untuk memisahkan antara cairan larutan dan padatan. Jadi intinya si penyaringan ini dia memisahin antara cairan sama padatannya. Nah, nanti akan ada 2 zat ya. Yang pertama zat hasil penyaringan disebutnya filtrat. Kalau misalkan zat sisa dari penyaringan disebutnya residu. Nah, filtrat tuh yang mana sih? Nah, oke, contohnya dulu deh. Nah, contohnya dulu yaitu pemisahan kotoran yang ada pada larutan gula. Yang kedua, menyaring air sungai untuk keperluan air bersih. Jadi, air sungai yang kotor itu bisa menjadi air yang bersih dengan cara filtrasi. Nah, contohnya yang ini kita lihat gambar pemisahan campuran pada gambar ini ya, dengan menggunakan namanya ini nih, kertas saring. Jadi ada air kotor, kemudian ada yang namanya kertas saring, dibuat seperti corong ya, seperti corong. Nah, kemudian air yang kotor tadi dimasukkan ke sini. Nah, nanti kotorannya akan berada di sini ya. Kemudian nanti airnya akan ada di sini. Nah, jadi yang tadi kita kan udah belajar, tadi ada yang namanya filtrat sama residu. Nah, filtrat itu adanya di sini ya, sedangkan residu di sini ya. Jadi zat sisa dari penyaringan disebutnya residu, zat hasil penyaringan disebutnya filtrat. Nah, atau gambar yang lebih nyatanya itu ini ya. Jadi ini ada buat mencapitnya, terus di sini ada kertas saring yang tadi Bapak jelasin. Nah, nanti dimasukin air yang kotor tadi ke sini gitu. Yang kedua di sini juga ada nih contoh filtrasi lainnya. Misalkan kita punya kristal gula dan garam. Nah, dicampur dengan menggunakan pelarut alkohol. Jadi buat melarutkannya menggunakan alkohol. Nah, nanti sama kayak tadi ada kertas saringnya, terus ada di sini ada wadahnya ya. Nah, nanti dimasukkanlah ke sini larutan yang tadi, larutan gula, garam, dan alkohol. Nah, larutan gula, garam, dan alkohol difiltrasi dengan menggunakan kertas saring. Nah, kemudian nanti akan ada residunya berupa garam itu di sini, dan filtratnya adalah gula dan alkohol ini. Jadi garam mengendap pada kertas saring, sedangkan gula dan alkohol lolos dari kertas saring membentuk yang namanya filtrat ya. Filtrat tadi apa? Ya, zat
zat hasil penyaringan, kalau residu zat sisa. Oke. Nah, biasanya kalau misalkan kita tatap muka, kita buat yang kayak gini ya. Nah, kita buat campuran. Nah, campurannya ini air yang kotor ya, air yang kotor. Nah, kemudian di sini ada botol ya. Di sini ada botol air mineral. Nah, botol air mineral ini diisi. Yang pertama, yang paling atas ini ada kapas, ada arang, kemudian ada kerikil, ada pasir. Nah, nanti campurannya di sini. Nah, kemudian nanti hasil air kotornya dimasukin ke sini, ya, dimasukin ke sini, terus akan melewati pasir, kerikil, arang, kapas. Nah, kemudian menjadi filtrat. Nah, nanti di sini itu akan menjadi air yang bersih. Nah, jadi filtrasi itu nama lainnya penyaringan. Yang disaring adalah zat padat, dan yang sisanya akan menjadi zat cairnya akan turun ke bawah terus ya. Itu. Pemisahan campuran yang kedua disebutnya penyulingan atau destilasi. Destilasi disebut juga sebagai penyulingan, yaitu suatu metode pemisahan bahan kimia berdasarkan perbedaan kecepatan atau kemudahan menguap. Ya, ingat di sini kata kuncinya adalah perbedaan kecepatan atau kemudahan menguap suatu bahan. Nah, dalam proses pemisahan campuran melalui destilasi terjadi proses penguapan cairan yang kemudian hasil uapnya diembunkan hingga diperoleh suatu zat cair. Nah, zat hasil destilasi tadi disebut destilat, ya. Sedangkan zat sisa yang tertinggal dalam labo destilat disebut residu. Nah, penyulingan dilakukan dalam alat bernama destilator. Nah, jadi alatnya disebut destilator. Karakteristik yang dapat dilakukan proses pemisahan zat dengan destilasi adalah ya dia yang memiliki perbedaan titik didih. Nah, contoh destilasi adalah pemisahan etanol, alkohol, dan air. Jadi dia harus mempunyai titik didih yang berbeda. Nah, titik didih itu titik di mana suatu cairan dapat mendidih. Nah, kalau misalkan air kan biasanya dia mendidih dalam 100 derajat Celcius. Nah, bahan-bahan lain itu mendidih pada suhu yang berbeda-beda. Nah, ini adalah contoh dari alat yang bernama destilator ya. Nah, lebih jelasnya kita ke slide selanjutnya. Nah, di sini ada yang namanya pemanas. Nah, pemanas di sini larutannya, di sini labunya ya, tempatnya. Nah, di sini wadahnya. Kemudian ada termometernya, di sini statif. Nah, statif ini untuk megang ini ya, biar nggak jatuh, dan juga untuk ini ya. Kemudian nanti di sini ada yang namanya pendingin Liebig. Terus nanti ini kan dipanasin, nanti dia akan ke atas, kemudian ke sini ya, kemudian ke sini. Nah, nanti akan ada air yang masuk ke sini. Nah, air masuk terus ke sini ya, memenuhi ini terus keluar. Nah, tapi di tengah-tengah ini tuh ada jalan nih, ada jalan ke sini yang menuju tempat ini ya. Jadi nanti dia itu akan dikondensasi atau diembunkan ya. Nah, jadi ini kan udah jadi uap, ini kan panas nih. Ini larutannya akan menguap. Setelah menguap, dia akan diembunkan menuju jalan tengah ini, jalan tengah, kemudian akan menjadi filtrat. Nah, gitu. Jadi air di sini itu untuk proses yang namanya tadi apa? Kondensasi. Nah, jadi ingat kalau destilasi itu untuk larutan yang memiliki titik didih yang berbeda. Kemudian yang ketiga, kita belajar tentang kromatografi. Nah, kromatografi ini adalah proses memisahkan zat dalam campuran dengan memanfaatkan perbedaan pola pergerakan antara fase gerak dan fase diam. Kromatografi digunakan untuk memisahkan campuran berdasarkan perbedaan kecepatan merambat
antara partikel-partikel zat yang bercampur dalam medium diam ketika dialiri di medium bergerak. Contohnya terdapat pada kertas untuk melihat adanya zat klorofil dalam larutan rebusan daun ya. Jadi pengen tahu daun mana nih yang ada banyak zat klorofilnya. Nah, ini bisa menggunakan kromatografi ini. Nah, percobaan sederhana proses pemisahan campuran dengan kromatografi dapat diamati melalui sebuah kertas dengan tinta spidol yang dicelupkan ke dalam air. Setelah kertas tercelup, tinta spidol akan menjadi beberapa warna. Jadi misalkan ini adalah kertasnya. Nah, ini tinta spidol. Nah, tinta spidol kan satu warnanya ya. Nah, dimasukkanlah ke dalam yang namanya air. Nah, nanti setelah airnya kan akan masuk ke dalam bergerak ya. Nah, nanti warna spidolnya itu akan berpisah gini ya, akan menjadi beberapa warna gitu, beberapa warna. Nah, oke. Nah, jadi yang tadi hijau ini kalau di sini jadi kuning. Kita lihat contoh yang lainnya. Nah, ini di sini itu adalah sebelum ya. Nah, sebelum. Jadi ini ada ink ya, ink itu tinta ya, tinta. Nah, kemudian setelah dimasukin ke air, nah, ternyata hasilnya ya jadi begini tuh, jadi warnanya ada banyak gitu. Atau tintanya kayak gini. Nah, tintanya berbaris ini dengan berwarna-warni ya. Nah, setelah dimasukkan ke air nanti akan gini ya, akan berpisah gitu warnanya. Nah, contoh lain ini ada kertasnya. Jadi seperti ini ya. Contohnya ini yang tadi ada di sini ada bercak tinta, ada kertas saring ya. Kemudian nanti setelah dimasukin air, airnya kan akan naik tuh ke sini tuh, udah kelihatan nih yang warna hitam. Nah, ini ya. Ini kan airnya naik. Nah, terus naik terus airnya. Nah, jadi warna tintanya akan terpisah. Nah, kemudian kristalisasi. Nah, ini adalah pemisahan campuran juga yang digunakan untuk memisahkan zat padat dari pengotornya. Oke. Proses pemisahan campuran dengan kristalisasi didasarkan pada perbedaan kelarutan dari komponen campuran zat padat dalam pelarut tertentu. Contoh kristalisasi terdapat pada proses pembuatan gula putih dari tebu. Ya, tahu ya gula putih ya. Nah, pemisahan campuran yang dilakukan untuk memisahkan campuran padat dan cair dengan cara menguapkan zat cairnya. Contohnya membuat garam dari air laut. Nah, kamu pasti pernah lihat ya orang yang membuat garam ya gitu di laut itu dipisahin kan. Nah, caranya bisa pakai ini, kristalisasi ya, atau pengkristalan ya, atau membuat gula tebu dari cairan tebu. Nah, artinya nanti airnya itu akan menjadi uap ya, sedangkan nanti sisanya akan menjadi yang kalau dalam kasus yang tadi dari garam tadi ya jadi garam gitu. Nah, ini adalah gambarnya. Nah, di sini ada yang namanya Bunsen, ini untuk ya kayak kompornya lah. Nah, kemudian ada kaki 3 untuk menyangga ini ya, kawat kasa. Nah, ini yang kotak ini namanya kawat kasa ya, biasanya berjaring-jaring, bolong-bolong. Kemudian ada yang namanya di sini ada wadahnya, kemudian ada kaca arloji ya. Nah, nanti ini airnya itu akan dipanaskan ya, di sini filtratnya. Nah, ya, jadi ini untuk memisahkan air atau memisahkan padatan dari cairannya, atau pokoknya kita ujungnya kalau kristalisasi ini kita akan mendapatkan zat padat ya, namanya juga kristalisasi ya. Ya, kalau tadi kan filtrasi itu kita dapetinnya airnya ya, kalau ini kita dapetinnya zat padatnya gitu. Nah, sekarang kita beralih, kita akan belajar tentang asam, basa, dan garam. Nah, kamu pasti udah dengar dalam kehidupan sehari-hari itu tentang asam ya.
Nah, asam itu merupakan zat atau senyawa yang menyebabkan rasa masam pada berbagai materi. Contohnya di jeruk ya, itu kan asam tuh. Kemudian berdasarkan asal terbentuknya ada asam organik dan asam anorganik. Nah, asam organik merupakan asam yang berasal dari makhluk hidup. Dapat diperoleh secara alami dan memiliki atom karbon C ya. Jadi C itu nama atom dari karbon. Nah, ingat di sini makhluk hidup itu bukan cuma hewan dan manusia, tapi juga berasal dari tumbuhan. Asam organik yang dihasilkan oleh tumbuhan yaitu asam sitrat, malea, tartat, vitamin C, asam asetat, asam benzoat. Asam organik yang dihasilkan oleh hewan itu asam format oleh semut, sengatan lebah, asam asetat oleh beberapa bakteri tertentu. Kemudian kalau misalkan asam anorganiknya merupakan asam yang tidak berasal dari makhluk hidup, ya tidak mengandung atom karbon C. Contoh asam anorganik adalah asam sulfat. Nah, asam sulfat itu biasanya dipakai buat air aki ya, H2SO4, air aki. Kemudian ada asam klorida, HCl. Nah, asam nitrat, HNO3, asam fosfat, H3PO4. Nah, kalau misalkan di sini H-nya ini dibaca sebagai asam ya. Ya, misalkan H2SO4, H2-nya ini dibaca sebagai asam, SO4-nya adalah sulfat. Nah, nanti kalian akan belajar di kimia di SMA ya. Ya, sama juga yang ini nih. Misalkan asam nitrat, HNO3. Nah, si H-nya ini ya asam, NO3-nya nitrat. Nah, kalau basa bukan H tapi OH ya. Ini H itu untuk asam. Ya, H+ biasanya. Kalau OH- nanti itu untuk basa. Nah, contohnya di sini ya bisa digunakan untuk mengalirkan listrik ya di aki ya. Jadi kalau mobil itu kan ada baterainya. Nah, baterainya itu disebutnya aki untuk lampu, untuk starter ya, gitu ya. Jadi untuk kelistrikannya. Nah, kalau untuk berjalan-jalannya itu pakai bensinnya gitu. Lanjut kita ke basa. Nah, kalau basa adalah zat senyawa yang dapat bereaksi dengan asam menghasilkan senyawa yang disebut garam. Nah, contoh basanya, nah tadi Bapak udah jelasin kalau misalkan basa itu ciri-cirinya ada OH ya. Nah, kalau asam tadi ada H-nya, H+. Kalau basa contohnya ciri-cirinya ada OH-nya, OH-. Nanti di SMA deh. Nah, dibacanya OH ini adalah hidroksida. Jadi Na natrium hidroksida, NH4 OH amonium ya. Ini amonium nih, hidroksida. Ca. Nah, Ca itu adalah kalsium hidroksida. Al itu aluminium. Jadi aluminium hidroksida. Nah, contoh basa adalah ya sabun ya. Kalian pernah pakai sabun kan? Nah, itu adalah contoh basa. Nah, kalau basa itu nggak gatal di kulit. Nah, gimana sih cara untuk menentukan yang mana asam, yang mana basa? Nah, kita pakai indikator namanya asam basa. Nah, kalau kita tetap buka, kita bisa praktek ini ya. Nah, indikator asam basa ini menggunakan ini nih. Nah, ini namanya kertas lakmus. Nah, kertas lakmusnya ada yang berwarna biru. Nah, ini biru ya. Terus ada yang berwarna merah. Nah, dalam barutan asam, kertas lakmus biru akan berubah menjadi merah. Nah, jadi kalau asam yang biru akan menjadi merah. Nah, kalau dalam larutan basa, nah kertas lakmus merah, nah kebalikannya dia akan menjadi biru. Nah, gimana kalau misalkan si larutan asam ini dimasukin kertas lakmus merah? Nah, maka dia akan tetap merah. Kalau basa ya, dimasukin lakmus biru,
dia akan tetap biru. Kalau yang ini tadi yang asam, ini 1 ya, ini 2. Nah, yang kalau misalkan dia dimasukin kertas lakmus merah ke dalam larutannya, maka dia akan tetap merah gitu. Ini yang harus kalian ingat. Pokoknya asam ujungnya merah, kalau basa ujungnya akan jadi biru. Nah, dari pembahasan tersebut dapat dibuat garis besar sebagai berikut sifat-sifat asam. Rasanya asam, kalau basa rasanya pahit ya. Cobain aja tuh sabun. Yang kedua, dapat mengubah warna kertas lakmus biru menjadi merah. Kalau yang basa dapat mengubah warna kertas lakmus merah menjadi biru. Ingat aja ya. Kalau di sini kan ada M-nya nih, masam. Oh, nanti dia akan menjadi merah gitu. Kalau di sini basa ada B-nya, nanti dia akan menjadi biru. Jadi ini birunya jadi merah kalau asam. Kalau basa merahnya jadi biru. Nah, kalau misalkan terus di sini kalau merah jadi apa? Nah, merah jadi merah, jadi tetap merah. Di sini kalau biru, nah kertas lakmus biru akan berubah menjadi biru juga gitu ya, akan tetap biru. Nah, dia memiliki nilai pH-nya kurang dari 7 yang asam ini ya. Kalau sifat basa memiliki pH lebih dari 7. Nah, kalau pH-nya sama dengan 7 itu disebutnya larutan netral gitu ya. Nah, ini adalah untuk menentukan derajat keasaman suatu larutan itu menggunakan pH ini ya. Kurang dari 7 berarti asam, lebih dari 7 basa, kalau sama dengan berarti netral. Ya, kemudian yang terakhir kita akan belajar tentang garam. Nah, garam ini adalah senyawa yang terbentuk dari hasil reaksi antara asam dan basa. Jadi gabungan antara asam dan basa. Berdasarkan sifatnya, garam dibedakan menjadi 3 macam, yaitu garam netral, garam asam, dan garam basa. Nah, contoh dari garam netral yaitu garam yang terbentuk dari basa kuat dengan asam kuat. Garam ini bersifat netral dan mempunyai pH-nya 7. Contoh NaCl. NaCl ini adalah garam dapur ya, garam dapur yang kalian suka gunakan di dapur itu. Ada KCl, K2SO4, MgSO4, NaNO3, KBr, NaBr, dan lain-lain. Kalau garam asam, nah, terbentuk dari basa lemah dengan asam kuat. Ya. Garam ini bersifat asam dan punya pH kurang dari 7. Ya, ini NH4NO3, NH4Cl, nah, dan seterusnya. Nah, kalau garam basa terbentuk dari basa kuat dengan asam lemah. Jadi karena ini basanya kuat, ininya lemah, berarti jadi akan menjadi basa gitu. Garam ini bersifat basa dan punya pH lebih dari 7. Nah, oke, nanti pasti ini akan kalian temukan di SMA ya. Jadi harus belajar dari sekarang. Oke, itu aja ya hari ini. Jangan lupa kerjakan soal-soalnya. Bapak tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.